Selamat pagi anak-anak. Pagi, jeng jeng jeng. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, wonderful, yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak-anak kami duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada pagi hari ini, apakah ruangan kita tadi sudah dibersihkan? Sudah. Sudah dikumpulkan sampah-sampah? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasanya kita manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik kami yang bernama Adina Mawati. Kepada anak kami, saya persilakan. Di sini. Hai teman-teman. Hai. Mari kita bernyanyi dengan judul Bangkit Suka Nama Yesus Berdiri. Tiga ya. Bangkit, suka nama Yesus. Dan juga guru-guru kami masih berjalan dan teman-teman kami Tuhan, Kau lantar mereka di sini selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, dipersilakan kembali duduk. Nah, sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu. Dengarkan nama-namanya ya. Adina Mawati Daily, Hadir Pak. Agnes Niscaya Daily, Hadir Pak. VT Warisman Daily, Hadir Pak. Arjun Faulus Daily, Hadir Pak. Elektif Daily, Hadir Pak. Kristiani Daily, Hadir Pak. Mejelita Daily, Hadir Pak. Oinike Martalena Daily, Hadir Pak. Weski Daily, Hadir Pak. Yunus Christopher Daily, Hadir Pak. Dume Daily, Hadir Pak. dan siapa terakhir? William Daily. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Hari ini semua hadir dan kita lanjutkan dengan kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, sekarang kita menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional yang dipimpin oleh anak kami Mejelita. Pada anak kami dipersilakan dengan judul
dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, tiga yang. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Kami berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak kami. Sebelumnya kita telah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang wawancara. Dan pada hari ini kita melanjutkan materi kita tentang teks cerita, yaitu teks narasi. Dan sebelumnya, sebelum saya melanjutkan, saya menanyakan kepada anak-anak kami, apakah kalian pernah menulis cerita? Pernah. Kira-kira kesulitan apa yang pernah kalian hadapi pada saat menulis cerita? Ada? Seperti menentukan temanya, langkah-langkahnya, dan barangkali pada hari ini kita akan menjelaskan lebih mendetail lagi tentang cara menulis teks narasi. Dan ketiga, apa yang harus diperhatikan ketika menulis teks cerita? Yang harus kita perhatikan pertama sekali adalah menentukan Tema. Setelah menentukan tema, kira-kira apa yang kita tentukan? Subtema. Menentukan ciri-cirinya, langkah-langkahnya, tujuannya, dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan pada saat menulis teks narasi atau teks cerita, ya, seperti cerita pendek, puisi, dan lain-lain. Nah, seterusnya manfaat atau tujuan dalam menulis teks cerita ini, tujuannya adalah agar pembaca tahu isi dan tujuan teks cerita tersebut. Ya. Misalnya ada pesan-pesan moral di dalamnya yang menegur kita tentang hal-hal yang kurang baik. Ya. Itulah tujuan atau isi yang kita harapkan pada materi pelajaran pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik atau anak-anak kami mampu menjelaskan informasi dalam teks cerita atau teks narasi. Ya. Sehingga dengan kita sudah tahu tujuannya, kita bisa mencapai ya, apa yang kita kehendaki dalam pembelajaran ini. Nah, baik anak-anak kami, pada hari ini kita membahas tentang teks narasi. Sekarang kita masuk pada kegiatan berikutnya. Sekarang kita menanyakan materi kita
melalui PowerPoint. Baik anak-anak kami, mari kita perhatikan di atas. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah memahami informasi teks narasi. Nah, pertama sekali tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan informasi dalam teks narasi. Artinya anak-anak kami mampu menjelaskan apa isi dan tujuan dalam teks yang sudah kalian buat nanti. Ya? Kita teruskan. Nah, di sini ada pengertian teks narasi. Nah, sebelum anak-anak kami nanti membuat cerita ya, dalam bentuk teks narasi, kita harus perhatikan dulu. Kita harus tahu dulu apa itu teks narasi. Nah, jadi teks narasi itu adalah, siapa yang bisa? Yani ke? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, dan susunan secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Iya, itu adalah pengertian dari teks narasi. Dengan kita sudah mengetahui apa pengertiannya, maka kita tidak was-was lagi atau tidak sulit lagi untuk membuat teksnya, untuk menulis ceritanya. Seterusnya di bagian B ada ciri-ciri, ya, ciri-ciri teks narasi. Ya. Ini sebelum kita membuat atau menulis cerita tersebut, kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Satu, Teks teks berisi tentang cerita, Kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. dua, Cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. tiga, Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. empat, Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. jadi itu adalah ciri-ciri teks Narasi. Kita teruskan. Bagian C-nya adalah ada juga unsur-unsurnya. Nah, jadi unsur-unsur kebahasaan teks narasi itu adalah ada 4. Ya. Pertama yaitu Menggunakan kata kiasan. atau metafora. Ya. Kedua, menggunakan Kata kerja transitif dan intransitif. ketiga, Menggunakan kata benda, sifat, rasa, atau klausa. dan keempat, Menggunakan kata penghubungan penanda urutan waktu. itu adalah struktur kebahasaan yang harus kita perhatikan dalam teks Narasi. narasi. Ya, dengan kita sudah menguasai ini, maka dalam mengerjakan dan menulis suatu cerita, maka kita tidak ragu-ragu lagi. Seterusnya, jenis-jenis teks narasi. Ya, di situ ada 3 jenis teks narasi. Pertama sekali, narasi informatif atau ekspositoris. Siapa yang tahu? Apa itu narasi informatif atau ekspositoris? Ya, Nike. Narasi informatif atau ekspositoris yaitu karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tempat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Betul sekali. Mari kita tepuk tangan kepada atlet kita. Untuk mulai. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, kita lanjutkan. Jenis teks narasi yang kedua adalah teks narasi artistik. Siapa yang tahu teks narasi artistik? Ya, Ice.
Betul sekali. Tepuk salut buat teacher. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Kita teruskan? Ya. Baik. Sekarang nomor 3. Narasi sugesti. Apa itu narasi sugesti? Ya, Christine. Narasi sugestif adalah menceritakan sebuah peristiwa atau kiasan dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengar. Betul sekali. Anak-anak kami sudah pada pintar semua ini ya. Nah, sekarang Christine tidak kalah lagi. Mari kita tepuk salut buat Christine. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Nah, itu adalah ketiga jenis-jenis teks. Narasi. Kita lanjutkan. Bagian E-nya. Ada struktur teks narasi. Nah, strukturnya adalah pertama di situ ada orientasi. Nah, apa yang dia inginkan dalam orientasi pada teks narasi tersebut? Ya, di situ pada bagian ini penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Itu yang dimuat dalam orientasinya. Itu adalah awal dari pembuatan atau penulisan teks Narasi. Kedua, di situ ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Ya, silakan Ike. Pada bagian ini penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antara tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dan konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. Ya. Itu adalah komplikasinya. Resolusinya apa? Yaitu pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Dan ketiga dan keempat adalah reorientasi. Nah, pada reorientasi ini, pada bagian ini merupakan penutup teks, ya, berisi pesan moral cerita tersebut. Tapi ini tidak wajib dalam sebuah teks. Jadi pesan-pesan moral yang kita tahu, yang kita ketahui dalam teks tersebut, ya, misalnya di dalam teks cerita tersebut ada kejanggalan-kejanggalan seperti kekerasan. Maka apa pesan moral yang cocok untuk itu? Ya. Pesan moral untuk penulis supaya pembaca tidak meniru, ya, kelakuan yang tidak berkenan yang ada di dalam teks tersebut. Kalau misalnya ada di dalam teks tersebut kalimat-kalimat mengajak, ya, termasuk pesan moralnya di situ, kita diajak untuk membuat kebaikan. Itu pada bagian keempatnya, yaitu reorientasinya. Kita teruskan. Tujuan teks narasi. Nah, dalam tujuan ini ada 7. Ya. Pertama apa? Memberikan Informasi untuk menambah pengetahuan. Memberikan informasi kepada pembaca untuk menambah pengetahuannya. Kedua, Memberikan wawasan kepada pembaca. memberikan wawasan kepada pembaca. Siapapun yang membaca cerita itu, maka wawasannya bertambah, pengetahuannya bertambah, ya, dengan dia membaca teks cerita yang sudah kita tulis itu. Ketiga, Memberikan hiburan. memberikan hiburan. Dan keempat, Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. kelima, Menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. keenam, Menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. dan terakhir, Menggunakan semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. menumbuhkan semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi.
Itu yang saya maksud tadi, menumbuhkan semangat orang lain. Kalau di dalam teks tersebut, kalau di dalam cerita tersebut ada kalimat-kalimat yang menghimbau, yang mendorong untuk membuat kebaikan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka itulah yang mendorong semangat pembaca. Yang ada niat untuk melakukan hal-hal yang baik. Seterusnya, langkah-langkah teks narasi. Langkah-langkahnya juga ada 5. Pertama sekali apa? Cara ditentukan terlebih dahulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. Kedua, Tentukan sasaran pembaca. ketiga, Buat rencana mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai pada tema yang ingin ditampilkan. 4, Rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian: pembuka, perkembangan, dan akhir cerita. dan terakhir nomor 5, Susun skema pokok pada alur dan sudut pandang. itulah langkah-langkah yang harus kita ketahui atau yang harus kita buat dalam membuat teks narasi. Kita teruskan. Nah, di sini ada contoh teks narasi. Nah, dalam contoh ini, di sini nanti kita tahu apa saja ciri-cirinya, apa langkah-langkah yang harus dibuat. Nah, ini tidak perlu kita baca, ini hanya sebagai contoh yang judulnya adalah Ibu dengan Satu Mata. Nah, jadi contoh teks narasi dengan judul Ibu dengan Satu Mata ini itu nanti sebagai acuan untuk kita untuk mengarang suatu teks, mengarang teks narasi yang nanti dikerjakan oleh anak-anak kami. Bagaimana bisa menulis atau mengarang teks narasi? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh teks narasinya. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada pengerjaan tugas, maka sekarang kita menyimak ya, video yang berisi teks narasi di atas nanti. Ya, kita simak baik-baik. Kira-kira apa saja nanti pesan-pesan yang dilakukan atau yang disampaikan melalui video ini. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Cerita rakyat Nias. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti. Pemuda tersebut bernama Lowomar. Pemuda tersebut berasal dari silsilah Sirau yang memiliki 9 anak laki-laki dan salah satunya Lahari. Kemudian Lahari menikah dan istrinya melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa kekuatannya. Dialah Lowomar. Lowomar bertumbuh besar dan kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sihoi. Lowomar terkenal dengan kebiasaannya menindas orang, namun dia tidak dapat berlawan. Rambutnya panjang, tidak pernah dipangkas, dan parang pun tidak dapat menembus kulitnya. Pada suatu hari, Lowomar melihat ada terompah di lautan, dan segera dia merampas segala sesuatu yang ada di kapal tersebut, termasuk semua perhiasan. Begitulah setiap saat jika ada yang berlayar lewat di lautan tepat di wilayahnya. Semua masyarakat menyimpan dendam akibat tingkah laku Lowomar. Mereka merencanakan pembunuhan Lowomar. Kemudian mereka menangkap Lowomar, dirantai dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Namun Lowomar dengan kekuatannya berhasil memutuskan rantai yang diikat dirinya.
dan ia melarikan diri di sebuah lubang daerah bodoh di tepi laut. Hingga sekarang lubang tempat persembunyian Laumaro tersebut masih ada. Akhirnya Laumaro memberitahukan kepada istrinya Sihoi tentang sumber kekuatannya. Ia kemudian berkata, "Sumber kekuatanku berasal dari 9 helai rambut yang berada di atas kepala. Apabila rambut tersebut dicabut, maka hilanglah kekuatanku." Ketika ia masih di tempat persembunyiannya, dipagari sekeliling lubang tersebut dengan bambu yang menjuntai tinggi dan runcing, serta seekor ayam jantan yang memberikan pertanda apabila sewaktu-waktu pada masyarakat yang menginginkan kematiannya mendatangi dirinya, sehingga Laumaro mampu menghindar dan tidak keluar dari tempat persembunyiannya tersebut. Setelah itu, Laumaro memindahkan gunung-gunung melewati lautan lepas. Ia tidak sendiri, melainkan dibantu oleh seorang teman yang sebelumnya dia berikan petua. "Jika nanti kita berjalan, janganlah sekali-sekali engkau mengingat ke belakang ataupun menarik langkahmu kembali, agar tanah yang tidak kembali muncul." Namun, temannya tidak memindahkan perkataan Laumaro. Diteriknya langkah kakinya, hingga akhirnya tanah yang mereka dijadi tidak lagi bergerak untuk menyatu dengan daratan seberang laut. Seiring waktu, masyarakat mencintainya kembali lagi. Mereka mengatakan, "Mari angkat dia dan buang ke laut." Lagi-lagi Laumaro ditangkap dan diikat dengan tali kembali yang lebih kuat. Namun selalu saja Laumaro datang kembali ke tempat persembunyian. Setelah beberapa saat, akhirnya Sihoi melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika berada remaja, Laumaro mendidik sang anak untuk memiliki kekuatan seperti dirinya. Dalam akhir latihannya, Laumaro mengatakan, "Apapun yang terjadi di belakangmu, jangan berbalik." Namun para penjahat yang berada di sekitar itu membuyarkan fokus sang anak. Mereka berkata, "Di sana ada ikan di laut." Sang anak tidak berkulit. Kemudian mereka berkata lagi, "Itu perompak di lautan." Sang anak berbalik dan akhirnya putuslah leher sang anak tersebut. Ketika itu Laumaro kembali menindas masyarakat di sekitarnya, namun dengan lebih kejam. Laumaro membunuh ular raksasa di lautan lepas, dan itulah penyebab gelombang besar di lautan, kata para masyarakat setempat. Kembali lagi Laumaro dibunuh di tempat persembunyiannya, namun berkokoklah ayam jantan miliknya, sehingga dia tidak keluar lagi dari lubang tersebut. Dan berbicaralah mereka satu sama dengan yang lain, bagaimana cara kita mampu merangkaknya. Sebagian dari mereka menjawab, "Mari kita serahkan emas, baik dinar maupun logam berharga, di bawah bambu yang mengitari tempat persembunyiannya, karena tak ada jalan menuju lubang tersebut." Pada malam harinya, mereka beraksi membuat rencana yang mereka sepakati sebelumnya. Ketika fajar menyingsing, keluar Laumaro yang serahkan emas tersebut, yang mengira ada orang yang hendak mencuri. Akhirnya, ditebaknya sebuah bambu yang mengelilingi lubang itu, sehingga kering. Dibakarnya untuk mengambil emas tersebut. Namun, akibatnya tidak ada lagi tempat air berkokok, sehingga tiba-tiba segerombolan masyarakat datang menangkap dan memukul Laumaro saat dia mengumpulkan emas tersebut. Masyarakat tersebut juga menangkap istrinya dan membunuh dia, supaya memberitahukan rahasia kesaktian dari Laumaro suaminya. Kata mereka kepada Sihoi, "Jika engkau tak memberitahukan kepada kami, maka engkau juga akan ikut terbunuh." Akhirnya dengan penyesalan dan rasa berat hati, Sihoi istri Laumaro mengatakan demikian. Di atas kepalanya terdapat rambut yang bagaikan jarum. Di sanalah letak kekuatannya. Mereka kemudian mencabut 9 helai rambut kepala Laumaro dan hilanglah kekuatannya. Menjerit-jeritlah Laumaro kepada Sihoi hingga Laumaro mati dibunuh dan Sihoi tak sadarkan diri hingga selamanya. Bagaimana dengan menonton video yang kita tayangkan barusan? Apakah
ada yang sudah direkam oleh anak-anak kami? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, jadi dari video tersebut di atas tadi, apa judul cerita tersebut? Laumaru. Judul ceritanya adalah Laumaru. Laumaru ini adalah, dia itu adalah orang yang sakti. Itu menurut cerita. Ya, kesaktiannya itu, ilmu kekebalannya itu terdapat di dalam kepalanya ada rambut yang berbentuk jarum atau kawat sebanyak 9 helai. Itu adalah sumber kekuatan dari Laumaru. Jadi Laumaru ini dia tinggal di sebuah tempat, yaitu di Gunung Sitoli atau daerah Fodo. Kalau kalian pernah ke Bandara Minaka, nah di situ nanti di samping jalan, di situ ada goa, itu yang disebut dengan Goa Laumaru. Di situ dulu tempat tinggal Laumaru ini yang baru. Orangnya sadis, dia suka membangkai, ya, suka menghakimi, suka merampas, suka membunuh. Makanya kita sudah melihat bersama tadi Laumaru beberapa kali dirantai dan diikat. Pertama dia dirantai dan dibuang ke api. Tapi karena sumber kekuatannya yang sangat dahsyat, maka Laumaru berhasil melepaskan diri dari rantai tersebut dan keluar dari kobaran api. Ya. Seterusnya, karena masyarakat bosan, ya, karena masyarakat tidak suka melihat kelakuan yang sering dilakukan Laumaru ini, maka kembali dia ditangkap. Ditangkap dan diikat lebih kuat lagi. Kemana Laumaru dibuang? Dibuang ke laut. Kembali lagi Laumaru bangkit dari dasar laut. Dia melepaskan ikatan-ikatan tali itu dan kembali muncul ke permukaan. Ya? Itulah kesaktian Laumaru. Nah, sekarang anak-anak kami, kira-kira dalam video tersebut tadi ada yang perlu ditanyakan tentang video tersebut? Kalau ada silakan anak-anak kami bertanya. Ada? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang Bapak Guru bertanya. Ya. Dalam video tersebut di atas tadi, kira-kira apa saja yang anak-anak kami telah lihat lewat video tersebut di atas tadi? Di situ ada perahu. Ya. Itu perahu nelayan atau perahu atau kapal orang-orang yang melintasi daerah tersebut. Disitulah Laumaru ini merampas dan membunuh orang-orang yang lewat di situ. Ya. Seterusnya apa yang kalian lihat tadi? Di situ tadi adalah laut. Karena laut itu adalah tempat berlayarnya kapal atau perahu. Tidak mungkin perahu jalan di jalan raya. Ya. Transportasi yang lewat di jalan raya apa? Mobil, motor, sepeda. Sementara kalau di laut apa? Kapal. Perahu. Apa lagi? Hah? Banyak macam-macam lagi. Ya. Seperti sampan. Nah, sementara kalau transportasi udara apa? Pesawat. Iya. Makanya perahu itu ada di laut karena jalannya lewat laut. Seterusnya, kira-kira apa yang perlu kalian tanyakan sebelum kita masuk pada pengerjaan tugas tentang video tersebut? Ada? Tidak ada. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagian-bagian teks narasi,
Setelah kita menonton video tersebut di atas tadi, maka sekarang kita mengerjakan tugas. Jadi tugas kita sekarang kita kerjakan dengan diskusi kelompok. Ya. Jadi tadi sudah saya bagi kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 4, setiap kelompok ada 3 orang. Pertama sekali di sini kelompok menyimak, kelompok berbicara, kelompok membaca, dan kelompok Menulis. Nah, sebelumnya saya membagikan LKPD kita dulu. Kelompok menyimak, kelompok berbicara, kelompok membaca, dan kelompok menulis. Baik anak-anak kami, untuk mengerjakan tugas ini, silakan kerjakan dengan kerjasama kelompok. Ya. Di situ pertanyaan pertama sekali, pertama adalah yang perlu kalian kerjakan adalah tuliskan teks narasi dengan hasil karangan sendiri. Tuliskan teks narasi dengan hasil karangan sendiri. Dan kedua, berdasarkan teks narasi yang sudah kalian buat dengan karangan sendiri, tentukan, yaitu bagian A-nya. Pertama, tentukan apa orientasinya. Bagian B-nya, tentukan apa komplikasinya. Dan bagian C, tentukan resolusinya. Dan terakhir, reorientasinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu orientasi, apa itu komplikasi, dan apa itu reorientasi. Jadi dari cerita yang sudah kalian buat nanti, yang sudah kalian karang, di situ nanti kalian tulis apa saja reorientasi yang kalian dapat dalam cerita yang sudah kalian buat. Mengerti? Apa yang kurang dimengerti? Silakan bertanya dulu. Kalau sudah mengerti semua nanti baru kita lanjutkan untuk mengerjakan tugas kelompok. Apa yang kurang dimengerti dalam pengerjaan ini? Tidak. Semua sudah jelas? Sudah. Baik, saya persilakan anak-anak kami untuk berdiskusi dan mengerjakan lembaran LKPD-nya. Jangan lupa menulis nama dan kelasnya. Ya. Dan tadi kita lihat. Bagaimana kalau kau menulis? Bisa? Baik. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti, bertanya pada Bapak Guru ya.
Baik, waktu kita mengerjakan selama 30 menit ya. Usahakan supaya dapat kita selesaikan dalam waktu 30 menit. Setelah itu nanti baru kita presentasikan hasil karya atau hasil kerja kelompok masing-masing. Mengerti? Kan saya kasih tadi di depan, maka dilanjutkan di sini misalnya tidak penuh kan, lanjut di sini berarti lanjut di belakang, di sini bagian B juga lanjutkan bagian B, ya. Ada kesulitan? Tidak. Ya, lanjut. Bagaimana kelompok menulis? Bisa diikuti? Siko itu istri Laumar.
baik. Sudah siap semua? Sudah. Ada yang masih belum siap? Tidak. Tidak. Sudah siap semua? Sudah. Sudah bisa kita presentasikan? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk pada presentasi, maka saya tahu anak-anak kami sudah capek menulis kan? Iya. Ya. Berarti perlu disegarkan ini. Perlu disegarkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita speak dulu. Speakingnya lagu profil pelajar Pancasila. Baik, saya undang anak-anak kami untuk berdiri semua. Langsung ikut gerakannya. Belajar Pancasila. 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Kristus. Sekali lagi, kurang semangat, lebih semangat lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Kristus. Itu adalah, silakan duduk. Nah, sekarang karena sudah agak hilang lelahnya, hilang capeknya, sudah mulai segar karena kita sudah bernyanyi, maka kita lanjutkan dengan kegiatan. Nah, kegiatan kita yaitu setiap kelompok menampilkan hasil karyanya di depan kelas. Nah, kita presentasikan. Nah, yang pertama sekali siapa yang berani tampil pertama sekali di depan? Ya, kelompok berbicara. Ya, mundur sedikit, mundur sedikit. Iya. Baik, ini hasil kami dari kelompok berbicara. Ketua Onike Magdalena Daily, Sekretaris Krisdian Daily, anggota Fetiwarisma Daily. 1. Tuliskan teks narasi dengan hasil karangan sendiri. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat sakti. Pemuda itu bernama Lawang. Pemuda tersebut berasal dari silsilah Yang lain disimak Sirau di yang memiliki belakangnya. 9 anak laki-laki dan salah satunya lahir, kemudian lahir menikah dan istrinya melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa. Kekuatannya adalah Lawang. 2. Berdasarkan teks narasi yang sudah kalian buat dengan karangan sendiri, tentukan A. Orientasi. Pada suatu hari Lawang melihat perahu di laut dan Daud segera merampas segala sesuatu yang ada di perahu tersebut, termaksud semua perhiasan. Begitulah setiap saat jika ada yang berlayar melewati laut tempat dihuninya. B. Komplikasi. Semua masyarakat menyampaikan dendam akibat dendam Lawang. Mereka merencanakan pemuda Lawang. Kemudian mereka menangkap Lawang di rantai dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. C. Resolusi. Pada malam harinya mereka bereaksi melakukan rencana yang mereka sepakati sebelumnya. Ketika fajar menyingsing, keluarlah Lawang dan ia melihat. D. Reorientasi. Pesan moral yang terdapat pada teks narasi tersebut adalah tidak merampas milik orang lain dan tidak boleh menindas sesama manusia. Setiap manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, itu adalah yang sudah dibacakan
jawaban nomor 2 yang telah dibacakan oleh teman kamu. Jadi jawaban nomor 1 masih belum dibacakan. Bacakan teks narasi yang sudah kalian buat. Lawamaru. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sakti. Pemuda itu bernama Lawamaru. Pemuda tersebut berasal dari silsilah Sirawa yang memiliki 9 anak laki-laki, salah satunya Lahari. Kemudian Lahari menikah dan istrinya melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa. Kekuatannya dialah Lawamaru. Lawamaru bertumbuh besar dan kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Sihoi. Lawamaru terkenal kebiasaannya menindas orang, namun ia tak dapat dilawan. Rambutnya panjang tidak pernah dipangkas dan parang pun tidak dapat menembus kulitnya. Pada suatu hari Lawamaru melihat ada perahu di laut dan segera ia rampas segala sesuatu yang ada di perahu tersebut, termasuk semua perhiasan. Begitu setiap saat jika ada yang berlayar melewati lautan tanpa dinilainya. Semua masyarakat menyepakati berdendam akibat tingkah laku Lawamaru. Mereka merencanakan pembunuhan Lawamaru. Kemudian mereka menangkap Lawamaru, dirantai dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Namun Lawamaru dengan kekuatannya berhasil memutuskan rantai yang mengikat dirinya dan ia melarikan diri di sebuah lubang daerah Fodo di tepi laut. Hingga sekarang lubang penyisiannya Lawamaru tersebut masih ada. Akhirnya ia kemudian berkata, "Sumber kekuatanku berasal dari 9 helai rambut yang berada di atas kepalaku. Bila rambut tersebut dicabut, maka hilanglah kekuatanku." Ketika ia masih di tempat persembunyiannya, dipagari sekeliling lubang tersebut dengan bambu yang menjual tinggi dan runcing, serta seekor ayam jantan yang memberikan pertanda apabila suatu waktu pada masyarakat yang menginginkan kematiannya mendatangi dirinya, sehingga Lawamaru mampu menghindar dan tidak keluar dari tempat persembunyiannya tersebut. Setelah itu Lawamaru memindahkan gunung-gunung melewati lautan lepas dan tidak sendiri, melainkan dibantu seorang temannya. Sebelumnya dia berikan petua, "Jikalau nanti kita berjalan, jangan sekali-sekali engkau melihat ke belakang atau menarik langkahmu kembali, agar tanah yang kita pijak tidak kembali mundur." Namun temannya tidak mengindahkan perkataan Lawamaru. Ditariknya langkah kakinya hingga akhirnya tanah yang mereka pijak itu tidak lagi bergerak untuk menyatu dengan daratan sebenar lautan. Sering waktu menyarat membenci dirinya lagi, mereka mengatakan, "Mari tangkap dia dan buang ke laut." Lagi-lagi Lawamaru ditangkap dan diikat dengan tali yang lebih kuat. Namun selalu saja Lawamaru dapat kembali ke tempat persembunyiannya. Setelah beberapa saat istrinya Sihoi melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika beranjak remaja, Lawamaru mendidik sang anak untuk memiliki kekuatan seperti dirinya. Dalam akhir layutnya Lawamaru mengangkat, "Apapun yang terjadi di belakangmu, jangan berbalik." Namun para penjahat yang ada di sekitar itu menyembunyikan fokus sang anak. Mereka mengatakan, "Di sana ada ikan laut." Sang anak tetap tak berkutik. Kemudian mereka berkata lagi, "Itu perahu di laut." Sang anak berbalik dan akhirnya putuslah leher sang anak tersebut. Ketika itu Lawamaru menindas masyarakat di sekitarnya, namun dengan lebih kejam. Lawamaru membunuh ular raksasa di laut lepas, dan itulah penyebab gelombang besar di laut, kata para masyarakat setempat. Kembali lagi Lawamaru diburu di tempat persembunyiannya, namun berolah ayam jantan sehingga ia tidak keluar lagi dari lubang tersebut. Dan berbicaralah mereka dengan satu sama lain, "Bagaimana cara kita agar mampu menangkapnya?"
Sebagai dari mereka menjawab, mari kita serahkan emas baik di dinar maupun logam berharga di bawah bambu yang menyita tempat persembunyiannya karena tak ada jalan menuju lubang tersebut. Persembunyiannya karena tak ada jalan menuju lubang tersebut. Pada malam harinya mereka berinteraksi untuk melakukan rencana yang mereka sepakati sebelumnya. Seketika fajar menyingsing, keluarlah kelompok Marum dan tidak melihat serangkai emas tersebut dan mengira ada seorang hendak mencuri. Akhirnya dibuangnya ke semua bambu yang mengelilingi gubuk itu sehingga kering dimakannya untuk mengambil emas tersebut. Namun akibatnya tidak ada lagi tempat ayam berkokok sehingga tiba-tiba segerombolan masyarakat datang menangkap dan memikul Marum saat dikumpulkan emas tersebut. Masyarakat tersebut juga menangkap istrinya dan membujuk dia supaya mengetahukan rahasia kesetiaan dari Lawamaru suaminya. Kata mereka kepada Sikot, "Jikalau engkau tidak memberitahukan kepada kami, maka engkau juga akan ikut terbunuh." Akhirnya dengan menyesal dan rasa berat hati Sikoi, istrinya Lawamaru mengatakan demikian. Di atas kepalanya terdapat rambut yang berangkai jarum, di sanalah terletak kekuatannya. Mereka kemudian mencabut 9 helai rambut kawat Lawamaru dan hilanglah kekuatannya. Menjerit-jerit Lawamaru kepada Sikoi hingga Lawamaru mati dibunuh dan Sikoi tak sadar diri hingga selamanya. Baik, kita sudah dengarkan bersama hasil kerja kelompok yang sudah dilakukan oleh teman kalian, yaitu kelompok berbicara. Dari hasil yang sudah mereka paparkan atau yang mereka sudah bacakan, apakah ada tanggapan-tanggapan dari kelompok lain ya, yang kurang dimengerti tentang apa itu tujuan ceritanya, apa ciri-ciri dari teks yang sudah mereka paparkan tadi? Kalau ada, ya silakan kelompok lain memberi pertanyaan dan nanti kelompok berbicara siap untuk menanggapi. Iya kan? Iya. Baik, dipersilakan. Nah, dari kelompok membaca, silakan. Apa jenis teks narasi? Ya. Pertanyaan dari kelompok membaca adalah apa jenis-jenis teks narasi. Kami persilakan kelompok berbicara untuk menanggapi. Silakan. Baik, kami akan memberikan tanggapan kepada teman kami yang Christian Dani akan membacakan jawabannya. Ya, silakan. Jenis-jenis teks narasi. 1. Narasi informatif atau ekspositoris. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan tersebut informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. 2. Narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. 3. Narasi sugestif. Narasi sugestif menceritakan sebuah peristiwa atau kiasan dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengar. Nah, kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari kelompok berbicara tentang jenis-jenis teks narasi tersebut. Di situ tadi ada 3 kan? Apa tadi? Teks narasi Informatif, teks narasi artistik, dan teks narasi sugestif. Bagaimana kelompok membaca? Terima tanggapan dari kelompok berbicara? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok berbicara. Tepuk salut mulai. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, untuk selanjutnya masih ada yang melontarkan pertanyaan kepada kelompok berbicara?
Masih? Nah, dari kelompok menyimak. Silakan. Apa tujuan teks narasi? Nah, itulah pertanyaan dari kelompok menyimak. Apa itu tujuan teks narasi? Nah, baik. Dijawab. Tujuan sebuah teks narasi antara lain adalah 1. Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. 2. Memberikan wawasan kepada pembaca. 3. Memberikan hiburan. Dan 4. Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Nah, itulah jawaban yang sudah ditanggapi oleh kelompok berbicara. Bagaimana kelompok menyimak? Puas atas jawaban kelompok berbicara? Puas. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Oh, banyak sekali yang bertanya. Dari kelompok menulis, silakan. Apa itu langkah-langkah teks narasi? Apa itu langkah-langkah teks narasi? Ya, dijawab. Langkah teks narasi yaitu 1. Cari dan tentukanlah terlebih dahulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. 2. Tentukan sasaran pembaca. 3. Buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai pada tema yang ingin ditampilkan. 4. Rangkaian urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian: pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Buat perincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara mendetail untuk menjadikan sebagai penduduk cerita. Nah, bagaimana kelompok menulis? Puaskah dengan jawaban yang sudah ditanggapi oleh kelompok berbicara? Puas. Puas? Puas. Baik, kita tepuk tangan lagi kepada kelompok berbicara. Tepuk salut mulai. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, maka saya bertanya kepada kelompok yang lain. Apakah jawaban dari yang sudah diberikan oleh kelompok berbicara sudah puas? Sudah. Sudah bisa kita terima? Sudah. Baik, itulah hasil kerja kelompok berbicara tadi yang barusan kita saksikan melalui presentasi yang sudah mereka laksanakan di depan kelas. Itu kepada kelompok berbicara, kami persilakan kembali ke tempat. Atas hasil kerja karya siswa dan siswi kami, dan kalau sudah siap semua, maka sekarang saya kumpulkan, ya. Kelompok menulis. Sekarang kita memberi nilai terhadap hasil kerja anak-anak didik kami.
Baik, anak-anak kami dengarkan hasil kerjanya. Nah, kami sudah memberikan nilai. Nah, masing-masing kelompok mendapat nilai dari saya. Pertama sekali, kelompok menyimak. Dengan hasil nilainya adalah 85. Dan kelompok berbicara nilainya 95. Kelompok membaca nilainya 85 juga. Dan kelompok menulis nilainya 85. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak kami, setelah kita melaksanakan diskusi kelompok dan kita telah mengevaluasinya sehingga anak-anak kami tadi mendapatkan nilai. Ya. Jadi dari pelajaran yang sudah kita terima ini pada pagi hari ini, yaitu tentang teks narasi, kita tadi sudah mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis suatu cerita, termasuk dalam teks narasi ini tadi. Yang pertama sekali kita harus mengetahui, kita tentukan dulu apa temanya, termasuk unsur-unsur kebahasaannya, langkah-langkahnya, ciri-cirinya, dan tujuannya. Nah, dengan kita sudah mengetahui itu, maka seperti yang sudah kita laksanakan sekarang, kita tidak sulit lagi untuk membuat atau mengarang cerita. Itulah tujuannya. Dan seterusnya kita simpulkan dengan pembelajaran yang sudah kita terima pada hari ini. Kita telah mengerti apa itu teks narasi, apa itu tujuannya, dan apa langkah-langkah pembuatannya. Sehingga ke depan, kalau kita disuruh mengarang suatu cerita, maka kita tidak ragu lagi untuk menyelesaikannya. Iya benar? Nah, baik anak kami, pada perjumpaan kita pada hari ini kita akhiri. Dan sebelum saya mengakhiri, kepada anak-anak kami semua nanti, sebelum berpisah-pisah dari sini atau setelah keluar dari sini nanti, hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dengan abang adik, ayah dan ibu di rumah dengan selamat. Sampai di situ saja pertemuan kita pada saat ini. Dan sebelum saya akhiri, terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita, Nias. Yahoo! Yahoo! Baik, terima kasih.